bin kelawan pendeta. Fakultu moko ngucap sapa ingsun ya rahibu duh pendeta, ma iku apa awalu darajatin awalu darajatin kawit-kawitane derajat yarqa kang munggah ha ing derajat sapa murid kala ngendika sapa rahib raddul madzalimi menolak pira-pira kezaliman wa hifatud dhariran entenge geger minat tabiati saking pira-pira perkara kang manut fa inna moko sesungguhnya kelakuan iku la yas'adu ora bakal munggah lil abdi kedene kaula apa amalun amal wa alailan iku ing atas abad tabiatun ta perkara kang manut au madlamatun utawa perkara kang madlamah perkara ngandinoyo. Seorang hamba tidak akan naik derajatnya di sisi Allah sebelum dia menghilangkan kezaliman yang dia lakukan, sebelum dia melepas semua perkara-perkara yang terkait dengan at-tabiat. Maknanya tabir itu apa? Perkara yang ada kaitan dengan duniawiyah. Itu namanya tabiat. Beban-beban yang sifatnya itu gandolan-gandolan duniawiyah. Wal maqalatu tsaniyatu maqalah kang kaping pindho. Kala ngendika sapa Nabi alaihi salatu wassalam, alaikum menatopono sapa sira kabeh bimujalasatil ulama'i kelawan ngancani lungguh pira-pira ulama. Ai dikisi al amilina pira-pira kang ngamal kabeh wastimta'i kalamil hukama'i lan amri seneng-seneng nrimo kalamil hukama'i pembicaraan para ulama al-hikmah ay dikisi ala alimina berokang alim kabeh bidzatillahi ta'ala kelawan zat Gusti Allah ta'ala al-musibina kang padha den kenani fi aqwal kang padha den kenani bener fi aqwalin dalam pira-pira ucapan-ucapane ulama amilin wa af'alin lan pira-pira pekerjaan al-alimin fa inna Allah ta'ala maksud Gusti Allah ta'ala iku yuhi murid-murid sapa Allah al-qalba ing ati al-mayyit kang mati binuril hikmati kelawan cahaya hikmah. Al-hikmatu ayat tegese al-ilmi ilmu an-nafi kang manfaati kama kaya perkara yuhi kang murid-muribi kama yuhi kaya oleh murid-muribi sapa Allah arda ing bumi al-mayyit kang mati bima'il matari kelawan banyu udan. Wa fi riwayat Tabrani an Abi Hanifah jalisu padha ngancani lungguh sapa sira kabeh al kubara'a ing boro kang gedhe-gedhe wasailu lan padha takono sapa sira kabeh al ulama ing para ulama wa khalitu lan padha nyampuri sapa sira kabeh al hukama ing para ulama al hikmah al hukama ing para ulama al hikmah. Duduklah kamu bersama dengan para pembesar, para penguasa. Tapi urusan agama tanyalah kepada para ulama. Wa khalitu al-hukama dan bergaulah kamu dengan orang-orang al-hikmah, para pemikir seterusnya. Wa fi ratul barat kamu jalis ngan canon lungguh sapa sira al-ulama ing para ulama wa sahib lan ngan canon sapa sira al-hukama ing para ulama al-hikmah. Wa khalid lan nyampurono sapa sira al kubara kang ahli gedhe wong kang gumedhe para pembesar ayat iki fa innal ulama maka sesungguhnya ulama iku salah satu aksamin ono telu pira-pira macam rupane al ulama ubar ulama bi ahkamillahi taala kelawan pira-pira hukum Allah taala wa utawi al ulama bi ahkamillahi iku ashabul fatwa ulama kang anduweni fatwa wal ulama lan ulama bidzatillahi kelawan zat Gusti Allah faqat moko bloko ulama bidzatillah iku al hukama pira-pira ulama ahli hikmah wa fi mudakhilatihim lan iku tetep ing dalam manjingi kaum tahdzibun utawi melatih lil akhlaqi marang akhlak li anam sesungguhnya ulama iku asyraqat wis mencoro apa qulubum bira-bira atini kaum bima'rifatillahi kelawan makrifat marang Gusti Allah wa asyraqat lan wis mencoro apa asraru bira-bira
rahasia di kaum bi anwari jalalillahi kelawan piro-piro cahaya keagungan Gusti Allah. Wal ulama utai ulama bil qismaini kelawan panduman luru, wa utai ulama bil qismaini iku al kubara piro-piro kang piro-piro ahli wong kang kumedi. Fa inna mukhalatata ahlillahi karena sesungguhnya mongko sesungguhnya mencampuri ahli di Gusti Allah iku taksibu nyuprih apa mukhalatah ahwalan ing pira-pira ahwalan ing pira-pira tingkah saniyatan kang bagus wa naf'alan manfaat billahdi kelawan bercampur fauqa nafi billahdi kelawan billahdi kelawan berbicara berbincang-bincang fauqa naf'i sak-duri kemanfaatan billahdi kelawan lafaz. Faman mongko utawi sapane wong iku nafa'us awe manfaat kang sira apa lahduhu ningali liman ya nafa'a wis manfaati kang sira nafa'is payu manfaat sapa Allah kang sira apa lahdu lafatiban wa man utawi sapane wong iku la nafa'aka lahdu ya fala mongko ora nafa'aka lahdu maka ana apa As-Suhrawardi iku yatufu muter-muter sapa Suhrawardi fi ba'di Masjidil Khaif dalam setengah Masjid Khaif bi Mina idil Mina yatasaffahu hali salaman ya hali padha ningali apa luju pira-pira wajah wakila mongko den ngendika lahu barang Suhrawardi fi dalam yatufu faqala mongko ngendika sapa Suhrawardi inna Allah subhanahu Allah Inna Allah Gusti Allah. Begini ya. Inna sesungguhnya lillahi kakmuri Gusti Allah. Ibadan ono piro-piro kaulo. Ida nadharu kang ing dalam nalikane padha ningali sapa ibad. Ila syaksin marang wong suci. Aksabu moko padha nyuprihaken sapa ibad ing sa'adatan ing kebegjan. Fa'ana moko utawi ingsun iku atlubu nyupri sapa ingsun dari kaimu kudu aksimu sa'adatan kala ketika sapa Nabi Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ya satu kaum, satu golongan daripada hamba Allah yang kalau mereka itu memandang kita, bukan kita yang memandang, yang kalau mereka itu memandang kita maka jadi sebab bahagia kita di dunia dan akhirat. Jadi ada kayak gitu ya. Jadi satu kaum dari kalangan para aulia, dari kalangan para ulama, yang mana apabila pandangan mereka itu jatuh kepada kita, maka akan jadi asbab kita ini bahagia di dunia dan akhirat. Ada lagi sekelompok ulama, sekelompok orang yang kalau kita memandang kepada wajah mereka ya, maka akan jadi asbab naiknya tingkatan iman dalam diri kita. Bahkan mengatakan bahwa melihat kepada wajahnya orang-orang yang soleh ahli ibadah itu merupakan ibadah tersendiri. Jadi ada kalanya satu kaum yang kalau mereka memandang kita jadi asbab bahagia kita dunia akhirat. Makanya kita dianjurkan ziarah kepada ulama yang masih hidup. Supaya apa? Supaya ketika kita salaman, assalamualaikum, wajahnya itu memandang kita. Ada golongan seperti itu. Ya, kebanyakan kan orang ziarah ketika orangnya sudah mati. Kalau orangnya sudah mati, kita tidak bisa memandang beliau, beliau tidak bisa memandang kita. Tapi kalau ziarah ketika orangnya masih hidup, nah, maka kita bisa memandang wajah beliau, beliau bisa memandang wajah kita. Ya, kita memandang wajah beliau akan menaikkan kadar iman dalam diri kita. Kalau beliau memandang wajah kita, akan jadi asbab bahagia kita di dunia dan akhirat. Nah, itu loh. Paham ya? Zaman sekarang tuh orang kan gampang curiga sama ulama, gampang curiga sama ulama, sama orang soleh, gampang curiga. Itu ulama kok senengan di rumah tamu pejabat, wah curiga.
Itu ulama kok senengani begini, senengani begitu, curiga. Itu. Dengan banyak kecurigaan tanpa memandang kita ini siapa, hilang sudah. Hilang kesempatan kita untuk mendapatkan barokah dipandang oleh para ulama. Paham ya? Nah, maka sering-sering kita itu ziarah kepada ulama yang masih hidup, ya. Untuk apa? Supaya mereka memandang wajah kita. Itu aja. Itu aja. Saya ini tahdus binikmah aja. Tahdus binikmah ini diajari Buya. Ya, saya itu kalau tiap tahun paling tidak itu 1 atau 2 kali ya, anak-anak saya ajak keliling ke ulama-ulama dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Tahun ini ulama Jawa Tengah, tahun ini ulama Jawa Timuran. Apa maksudnya? Supaya dipandang oleh ulama yang kita sowani. Tuh, entah itu ulama gini, ulama gitu, saya tidak tahu. Yang penting itu ulama, itu aja. Nah, itu punya pesantren besar, punya pesantren kecil. Nah, seperti itu. Nah, kadang-kadang ada orang salaman karo ulama, tok itu gak gelem. Karena merasa itu ulama begini, ulama begitu, gak pantas salaman dengan dia. Ya, hal seperti itulah yang mengurangi berkahan. Ya, makanya di dunia ini banyak orang punya uang, banyak orang punya harta, tapi nggak kelihatan bahagia sama sekali. Ya, menampilkan di luar, menampilkan kekayaan, tapi sebenarnya hati mereka itu kosong, tidak ada kebahagiaan. Kenapa? Nggak pernah ziarah kepada ulama. Faham? Ziarahnya cuma kepada wali-wali yang sudah wafat. Ya tidak apa-apa, bagus. Tapi juga agendakan ziarah kepada ulama yang masih hidup, supaya mereka bisa memandang wajah kita. Paham ya? Begitu loh. Menyesal kita itu, ya. Dulu masih ada ya Hamid, Allah yarham. Dulu masih ada Kiai Sapa. Nah, itu. Kalau mereka sudah meninggal dunia, sudah hilang sudah. Ya, kesempatan untuk dilihat oleh para ulama seperti itu. Paham? Memang kadang-kadang ulamanya sendiri, kalau misalnya kita itu tidak pernah punya kesempatan ziarah kepada ulama seperti itu, atau kita tidak mau ziarah kepada ulama seperti itu, sebenarnya bukan kita yang tidak mau, tapi Allah yang menghalang-halangi kebahagiaan kita asbab bertemu dengan ulama seperti itu. Nah, tidak suka saya ziarah sama ulama itu. Mereka masih hidup, belum tentu jadi orang yang soleh. Loh, kalau kita punya bicara kayak gitu, itu sudah satu tanda. Apa itu? Tanda bahwa Allah telah mencegah datangnya satu pintu kebahagiaan untuk kita melewati para ulama tadi. Nah, gitu. Namanya kebahagiaan itu banyak pintunya. Pintu manapun arah kebahagiaan itu menuju ke surga. Pintu manapun ke surga sekecil-kecilnya, namanya pintu kita terobos saja. Karena nggak mesti kita lewat surga itu lewat pintu yang mana kita tidak tahu. Paham ya? Ini perkara-perkara begini ini perhatikan. Kadang ada orang tidak mau sowan sama ulama, salaman tok orang gelem. Alasan begini, dia sudah punya ilmu, dia sudah punya ulama yang dia idolakan. Nah, level saya ulama kayak gitu, ya hak dia. Cuma yang namanya pintu surga kebahagiaan itu kadang lewat ulama manapun, bahkan kadang lewat santri manapun, bahkan kadang lewat orang soleh manapun. Nah, ini yang harus kamu ingat ya, seperti ini. Jadi jangan sekali-kali kamu meremehkan ulama sana ulama sini, hanya karena ada apa ya, bahwa alam lah namanya, Allah yang ngatur. Nah, kalau Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati bakal teko opo zamanun zaman ala ummati ingatasi umat ingsun. Kalau Nabi sudah mengatakan sayati ala nasi zamanun, bakal datang kepada umatku suatu zaman, ini namanya
kalimat-kalimat nubuwah. Kalimat-kalimat nubuwah itu kalau dibangsakan syariat, kalimat yang mengandung mukjizat. Mengandung apa? Mengandung mukjizat. Apa itu? Bahwa perkara ini disampaikan oleh Nabi ketika perkaranya belum terjadi. Nah itu. Jadi ketika sayati ala nasi zamanun, maknanya Pak, itu termasuk mukjizat kalam nubuwah. Perkaranya belum terjadi, tapi sudah dikatakan sama Nabi. Apa itu? Peringatan kepada para sahabat zaman itu yang mendengarkan hadis ini, sekaligus peringatan kepada para tabi'in yang menerima penyampaian hadis ini, terus kepada ulama seterusnya, generasi berganti generasi. Barangkali zaman itu telah kita lampaui, barangkali zaman itu telah kita alami. Nah, itu. Ala nas ala ummati yakrauna yafiruna kang podola lumayu sapa ummati minal ulama'i saking para ulama wal fuqaha lan para fuqaha fayabtali maka menguji memberikan bala him kepada ummati sapa Allah taala Gusti taala bisalasati baliyatin kelawan telu pira-pira baliyah musibah ulaha utawi kawitane salasi baliyat iku yarfa'u mengangkat supaya Allah Gusti Allah al barakah ing barokah min kasbihim saking penggaweane ummati wasadiyat kang kaping pindho utawi pindho yusallitu bakal nguasaaken supaya Allah Gusti Allah taala ing ngatasi ummati sultanan ing sultan zaliman kang zalim. Wasalisatu kaping telu ku yahrujuna pada metu sapa umati minad dunia saking dunia bi ghairi imanin kelawan tanpa iman. Ujian terberat ini yang ketiga. Paling berat ini apa itu? Keluar dari dunia dalam keadaan tidak bawa iman. Ini paling berat. Karena urusan neraka wis neraka yang abad abad. Nah itu. Walaupun kita orang ahli maksiat sekalipun, tapi kalau sempat mengucapkan kalimat tauhid atau sempat masih bawa iman ketika mati, ada kemungkinan selamat di akhirat sana. Tapi kalau sudah tidak bawa iman sama sekali, wah ini urusannya parah sudah. Urusannya tidak bisa ditolong lagi. Jadi kalau akan datang pada umatku, kata Nabi, umat ini akan lari daripada ulama. Maknanya bukan ketemu ulama langsung melayu, yoga. Takut saya ada ulama. Bukan begitu. Pertama mereka tidak mau ngaji lagi sama ulama. Selagi masih ada orang yang mau ngaji sama ulama, sama fuqaha, dunia ini masih selamat. Atau mereka sudah tidak lagi mau mendengarkan nasihat fatwanya para ulama. Atau mereka ini sudah tidak terpukau lagi dengan apa yang dikatakan ulama, tapi lebih suka makalah-makalahnya orang yang bukan ulama. Kalau sudah begitu maka bagaimana? Atau tidak suka bergaul dengan para ulama, tidak suka anaknya dididik oleh ulama, maka akan ada 3 perkara yang Allah akan timpakan kepada umat itu. Ada 3 perkara. Yang pertama, Allah, ini yang paling rendah ya. Allah akan mengangkat barokah dari pekerjaannya. Wis, barokah hilang wis. Nyambut gawe ini enak, hasilnya juga banyak, tapi sama sekali nggak cukup untuk kebutuhannya. Nah itu loh. Barokah itu apa sih? Barokah itu ada yang pertama mengatakan barokah itu adalah anugerah dari Allah, di mana kalau orang itu mendapatkan suatu barokah maka akan mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat. Tuh. Apa kebaikan yang berlipat-lipat? Ada lagi mengatakan barokah itu apa? Barokah itu adalah tentara-tentaranya Allah yang dikirim kepada umat manusia.
kalau tentara ini menguasai rezekinya manusia, maka rezekinya tadi itu akan mencukupi semua keluarga, walaupun secara teori rezekinya sedikit. Kalau tentara ini menguasai pekerjaan seorang manusia, entah itu kuli, entah itu pak tani, entah itu ojek, entah itu guru, dokter, kalau sudah dimasuki tentaranya Allah berupa barokah, maka pekerjaannya akan betul-betul menjadi pekerjaan yang luar biasa. Cuma seorang petani saja loh, tapi kok cukup ya untuk ini, untuk itu. Cuma seorang petani saja loh, tapi kok kelihatan kok makmur begitu ya. Loh, itu cuma seorang petani loh, tapi kok bisa mondokkan anaknya, bisa menyekolahkan anaknya, bisa memuliakan anaknya, anaknya di pondok kerasan semua, dan seterusnya. Itu namanya tentaranya Allah mampir kepada pekerjaannya. Kalau tentaranya Allah itu mampir kepada anak-anaknya, maka bagaimana? Bapaknya orang bodoh, ibunya orang bodoh, tapi karena anaknya terkena tentaranya Allah berupa barokah ini, maka anaknya itu jadi anak-anak yang luar biasa. Hafal Quran, ngerti ilmu agama, bisa mengajar ilmu agama, menyebarkan ilmu agama, dan seterusnya. Kenapa? Barokahnya itu, tentara barokah tadi itu ada kepada anak-anaknya, sehingga menjadi anak-anak yang betul-betul luar biasa. Bapak ini biasa-biasa saja kok, tapi kok anaknya bisa punya pesantren ya. Anaknya biasa, bapaknya biasa saja kok, tapi kok bisa seperti itu ya anaknya ya. Bisa punya ini, bisa punya itu, sesuatu yang mengherankan. Kalau tentara yang berupa barokah tadi ada di rumahnya, maka rumah tadi betul-betul menjadi rumah yang barokah. Apa rumah barokah itu? Rumah yang di dalamnya digunakan untuk kebaikan dan kebaikan. Digunakan ikram tamu, digunakan menghormati orang yang datang, digunakan membicarakan kebaikan, digunakan mengajar ngaji dan seterusnya. Pokoknya barokah itu seperti itulah. Seperti namanya apa? Barokah itu tentaranya Allah. Nah, tentaranya itu tidak akan dikirim kalau umat itu meremehkan para kiai-kiainya, para ulamanya, yafiruna minal ulama. Kemudian yang kedua, yusallallahu ta'ala alaihi sultanan zalimah. Allah akan mengutus tentaranya Allah yang lain. Berupa apa itu? Berupa sultan yang zalim. Sultan yang zalim, ya sultan, ya raja, ya presiden, pokoknya penguasa-penguasa yang zalim. Di dunia ini Allah telah tampilkan dalam pentas sejarah dunia Islam, adanya raja-raja yang zalim, adanya penguasa-penguasa yang zalim, adanya orang-orang yang menjadi al-jababirah, menjadi penindas bagi umat yang lainnya. Di dunia Islam itu ada ya. Itu munculnya orang-orang yang menindas keluarganya Nabi, munculnya orang-orang yang membunuh Sayyidina Husain, munculnya orang yang membunuh Sayyidina Ali, munculnya orang-orang yang orang yang kayak Hajjaj ya, munculnya orang-orang seperti itulah ya, penguasa-penguasa yang zalim. Itu kenapa? Karena umatnya jauh daripada para ulama. Nah, itu kadang-kadang penguasanya sendiri menjadi sebab musabab. Allah takdirkan sang penguasa itu menjadikan rakyatnya jauh dari ulama, sehingga kemudian jadi asbab sang penguasa tadi semakin menindas rakyatnya. Nah, itu semakin apa? Semakin menindas rakyatnya. Menindas itu dengan cara macam-macam. Kadang-kadang yang ditindas itu nggak terasa, nggak kroso kan ditindas itu, nggak terasa. Terasanya apa? Hanya orang-orang khusus saja yang terasa. Orang-orang khusus terasa.
Orang-orang yang dalam keadaan khusus, dulu ini ada pajaknya. Sekarang dulu ini nggak ada pajaknya. Sekarang ada pajaknya. Itu. Ini kesukaran. Dulu seperti ini mudah. Sekarang dipersulit. Nah, kayak gitu. Dulu harga BBM sekian, sekarang naik tanpa memberitahu. Dulu harga tol sekian, sekarang naik tanpa pemberitahuan. Nah, entah dengan alasan apapun, hal seperti itu merupakan kezaliman. Dengan alasan apapun. Dan ini bukan hanya di mana-mana pun terjadi seperti itu. Terjadi kedoliman yang sifatnya rakyatnya itu nggak kroso, aneh kok ngono. Rakyatnya nggak kroso. Berdampak kepada rakyat-rakyat yang dalam keadaan khusus. Yang lainnya yes enjoy aja, kena euforia, kemenangan dan seterusnya. Yang lainnya nggak apa-apa, mundah nggak apa-apa. Sementing pimpinannya itu ya. Dedal duel akhirnya tidak terasa, semakin sulit kehidupan. Ya, nah itu. Semakin sulit kehidupan, semakin sukar kehidupan dan seterusnya. Nah, ya contohnya barokah disebut kayak gitu. Tanpa terasa, nggak kroso. Waktu saya di pondok dulu, beras itu 1 liter harganya Rp75. Beras yang kelas B, itu kelas C ya. Beras kelas B harganya Rp90. Nanti yang kelas A Rp100. Sekarang apa ono beras 1 liter Rp100? Ya gak ono. Entah alasannya macam-macam, gimana alasannya, yang jelas tingkat cara menyejahterakan rakyat itu betul-betul tidak bisa dinikmati secara merata. Sekoyo nunggulah ya. Nah, kita tidak bisa berbicara banyak lagi. Nah, yang paling parah yaitu yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Wal maqalatus salisatu ta maqalah kaping 3. Abi Bakar Siddiq saking Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man utawi sapane wong iku dakhala manjing sapa man al qabra ing kuburan bila zatin kelawan tanpa bekal. Ayat iki minal amali saking amal sholih kang soleh. Faka annama kaya sesungune man iku raqiban nunggang sapa man al bahra ing segara bila safinatin kelawan tanpa perahu. Ayat sifaya kriku moko kerem sapa man ghraqon kelawan kerem la khalas kang ora slamet iku mujud lau kudene man biman kelawan wong yungkidu kang nyelametaken sapa man ing man dakhala kama kaya perkara kala kang dika sapa Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam mal mayitu ora ana utawi mayit fi qabri ing dalam kuburane mayit illa angin kal ghariki kaya wong kang kerem illa angin kal ghariki kaya kang kerem al mughawisi kang jaluk pertulungan ayat dikese at-talab tegese at-talab banyu pertolongan li ayu ghasa krana ariyanto den tulung sapa al gharik. Wal maqalat rabi'atul maqalah kang kaping 4 an Umar saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nukil anis Syekh Abdul Muti As-Samlawi saking Syekh Abdul Muti As-Samlawi ana nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ketika sapa nabi di Jibril marang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam sif nyifatono sapa panjenengan li marang ingsun hasanati Umar ing kebaikane Sayyidina Umar. Faqala moko ngendika sapa Sayyidina Jibril laukanat lamun ono apa al biharu pira-pira lautan iku midadan dadi tinta wasyajaru lan utawi pipitan iku aklaman dadi pena lama hasortu yakti ora bakal bisa ngitung sapa ingsun ha ing hasanat Umar.
Faqala mengko sapa Gusti Nabi sif nyifat ana panjenengan limarang ingsun hasanati Abi Bakrin ing pira-pira kebagusane Abu Bakar. Faqala mengko sapa Jibril Umar utawi Umar iku hasanatun kebaikan min hasanati Abi Bakrin saking pira-pira kebagusane Abu Bakar. Kata baginda Nabi, wahai Jibril, beritahu saya sepanjang catatan-catatan yang bisa kamu hitung tentang kebaikan Sayyidina Umar itu kayak apa. Maka jawabnya mereka Jibril itu begini, wahai baginda Nabi, umpama aku disuruh menulis kebaikannya Sayyidina Umar, di mana air lautan itu jadi tinta. Air lautan jadi apa? Jadi tinta. Ngerti tinta kan? Mangsi. Nah, orang ngerti mangsi. Dan kemudian seluruh pohon di dunia ini dijadikan penanya, dijadikan kok pena. Maka tidak akan cukuplah air di lautan dan tidak akan cukuplah semua kayu di dunia ini ditebang. Saking banyaknya kebaikan Umar. Terus kalau kebaikan Abu Bakar bagaimana? Jawabnya Sayyidina Jibril, kalau Umar saja aku tidak mampu menulis kebaikannya, apalagi Abu Bakar. Loh, kok begitu? Karena adanya Umar itu jadi orang baik seperti itu masuk dalam khazanah kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Jadi gini, Umar yang punya kebaikan sampai seperti itu seakan-akan cuma sekian persennya daripada kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Misalnya saya jadi guru, kemudian saya mengajari seseorang baca Fatihah, maka dia jadi Fatihahnya itu baik sekali. Dan Fatihah yang saya ajarkan dia gunakan dalam sholat, dia gunakan dalam doa, dia gunakan dalam tahlil dan seterusnya. Namanya apa? Dia punya, yang baca Fatihah tadi itu punya kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Terus kalau dibandingkan dengan saya mengajarkan Fatihahnya, bagaimana? Bahwa semua kebaikan yang dilakukan anak yang saya ajari Fatihah tadi sumbernya itu dari saya. Yang namanya air yang keluar daripada sumber tentunya apa? Lebih baik yang lebih banyak yang di sumber daripada yang belum keluar. Ya apa enggak? Kamu punya sumur, maka gimana? Sepanjang yang kamu ambil masih lebih banyak yang di dalam. Ya, gambarannya seperti itulah ya. Wallahu a'lam. Ini dinukil oleh Imam Ibnu Hajar sendiri, disyarah oleh Imam Nawawi. Izzud dunya utawi mulyane dunya iku bil mali kelawan bondo, wa izzul akhirat lan utawi kemuliaane akhirat iku bimasolihil a'mali bisolihil a'mali kelawan bagus-bagus pira-pira amal. Ayat tegese fala nataqwa moko ora gawe kekuatan sapa kita umur dunia ing pira-pira perkara dunya, wala tuslihulan dadi bagus apa umur illa bil amwali angin kelawan pira-pira bondo, wala taqawalan ora dadi kuat apa umurul akhirati pira-pira perkara akhirat, wala tasluhan ora patut apa umurul akhirat illa bil amali sholihati angin kelawan pira-pira amal kang soleh. Ini makalah ini dia mengatakan begini, izzud dunia bil mal, kemuliaan dunia itu dari harta. Maksudnya apa? Bahwa perkara-perkara di dunia ini memang mau atau tidak mau akan menjadi mulia, jadi patut bagus kalau dengan adanya harta. Ini tidak menunjukkan hartanya harus banyak atau tidak. Ya, itu urusan dunia memang ya dengan harta. Mau bagaimana lagi?
ya, zakat, ya pakai harta, sedekah, ya pakai harta, itu zakat apapun dia pakai harta. Di dunia ini ada ibadah mahdhah. Ibadah apa? Namanya sholat. Sholat kalau nggak tutup aurat, sholatnya bener apa enggak? Ya enggak. Kalau sholat terus nuduh, gimana? Yo nggak sah sholatnya. Yang penting kan saya tutup aurat, Pak. Yang penting saya tutup aurat. Mana surah iraku rukbah, saya tutup semua. Walaupun seperti itu tetap tidak bisa dikatakan sholat yang patut. Nutup aurat tapi nuduh kabeh. Ya padha ae apa gunanya? Mahfum. Dan untuk membeli pakaian yang digunakan untuk satrul aurat itu butuh harta. Ada ibadah mahdhah yang kedua adalah puasa. Itu ibadah apa? Ibadah mahdhah. Tapi tetap yang namanya puasa harus ada buka, harus ada sahur. Untuk membatalkan puasa itu berbuka, semakin lengkap bukanya, semakin banyak sunahnya. Jadi lainnya buka iku rek yo. Ono manis-manisnya, mbuh kolek, mbuh kurma, ono sedep-sedepe, mbuh jangan, mbuh opo lawu-lawuan, ada yang bisa mengenyangkan, itu namanya buka yang betul-betul sempurna dalam pandangan sunnah. Memang lengkapnya cukup air 1 teguk, kurma 2-3 biji, selesai. Tapi itu hanya untuk membatalkan puasa. Tapi semakin banyak maka semakin bagus. Nah, kenapa? Kesunahan itu semakin bagus, semakin banyak semakin bagus. Sahur pun sama. Nah kalau kita makan, kita minum, kemudian nggak ada yang kita gunakan membeli makanan, ya kan nggak bisa repot jadinya. Walaupun ibadah mahdhah pun harus seperti itu. Nah, mana tadi? Sedangkan perkara-perkara akhirat, tapi perkara dunia seperti itulah ya, tidak bisa kita bicarakan. Tapi kalau perkara-perkara akhirat yang jelas nanti itu sa'adatul abadiyah, tidak akan bisa kita raih kecuali dengan amal-amal yang soleh. Al-maqalatul khamisatu ta maqalah kang kaping 5. An Utsman saking Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, hammud dunya utawi kesusahan dunya iku dzulmatun kegelapan fil qalbi ing dalam ati, wa hammul akhirati utawi kesusahan akhirat iku nurun cahaya fil qalbi ing dalam ati. Ai tegese al husnu utawi kesusahan fil umuri ing dalam pira-pira perkara al muta'alliqati kang gumantung bi dunya kelawan dunya iku soro dadi apa al husnu dadi kumudriman perkara yang menggelapkan fil qalbi ing dalam ati, wal husnu utawi kesusahan fil umuri dalam pira-pira perkara al muta'alliqati kang gumantung bil akhirat kelawan akhirat iku soro dadi apa husnu iku munawirun kang menerangi lil qalbi marang ati. Allah manukusi Allah la taj'al sampun dadosaken panjenengan ad-dunya ing dunya akbar hammina ing luwih gede-gedene kesusahan kita, wala mablagha ilmina lan ora dadi perkara tumekone ilmu kita. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai kesusahan terbesar kami, tapi jadikan akhirat sebagai perkara yang kami risaukan. Wala mablagha ilmina, ya Allah, jangan jadikan ilmu kami hanya sebatas pengetahuan dunia, tapi jadikanlah ilmu kami ya Allah tembus sampai kepada alam akhirat sana. Wal maqalatus sadisatu maqalah kang kaping 6 an Ali saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamalan muga-muga mulyakan sapa Allah wajah Sayyidina Ali man utawi sapane wong iku kana ono fi talabil ilmi ing dalam nyupir ilmu kanat mongko ono opo al jannatu swarga iku fi talabihi ing dalam nyupir iman wa man utawi sapane wong iku kana ono sapa man ono ku fi talabil maksiyati
ing dalam nyupri maksiat kanat mengkono pannaru neraka iku fitolabi ing dalam nyupri man. Barang siapa mencari ilmu maka surga sedang mencarinya. Jadi kamu ini gak terasa surga sedang merindukan kamu ya, Masya Allah. Syukurlah kamu ya, bahwa sekarang ini surga sedang rindu-rindunya pada kamu. Pada apa itu anak-anak yang puasa itu? Salah poso, keluwen, ngaji pisan, ngenteni mulih pisan. Nanti begitu pulang surgane melayu wis. Ora gelem reng karo bocah pun. Itu kalau kamu pulang nanti, semoga tidak seperti itu. Ayat iki seman utawi sepanu istaghala tunggul sapa man fil ilmi dalam ilmu anafi kang manfaat alladzi kang la yajuzu raunang lil baligi marang kang balik al akil kang akil apa jahluhu bodone man kana mengkono sapa man fil haqiqati ing dalam kenyataane iku taliban kang nyupri lil jannati marang swarga wal ridwallahi lan marang ridhone Gusti Allah. Barang siapa sibuk dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu tentang agama, ilmu tentang pengetahuan syariat, ilmu yang tidak boleh kita tidak tahu, ilmu yang maklumun minad din bid darurah, maka bagaimana? Sama saja dengan orang itu sedang mencari surga. Kelihatan orang itu mencari surga, padahal surga lebih rindu kepada orang itu. Seperti ini. Siapa itu? Orang-orang yang sibuk cari ilmu. Tetapi waman utawi sabane wong iku kana ana sapa man ana iku muridan kang nyuprih kang mencari lil maksiat marang maksiat kana moko ana fil haqiqatil haqiqati iku taliban kang nyuprih linari marang neraka walisuhtillahi ta'ala marang penune Gusti Allah taala. Wal maqalatu sabiatu dai maqala kang kaping 7 an Yahya bin Masak Yahya bin Madlanu ma aso ora durhaka Allah Gusti Allah sapa karimun wong kang mulya air tegese hamidul faali kang terpuji pira-pira penggaweane wa utaiman iku yukrimu muliakan sapa man nafsu ing awak dhewe man bitakwa kelawan takwa wa bil ihtiras lan kelawan menjaga diri anil maasi saking kemaksiatan wala asara lan ora mendahulukan ad-dunya ing dunya tegese la qaddama ora mendahulukan ha ing dunya wala faddala lan orang menggulak na ing dunya alal akhirat ing atase akhirat sapa hakimun wong kang hakim ai tegese musibun kang mekenani fi afalihi ing dalam pira-pira penggaweane hakim. Barang siapa asaro ya mendahulukan perkara-perkara dunia, maknanya gini, orang ini kalau urusan dunia dia akan mendahulukan orang lain. Nah, itu loh. Ngerti maksudnya? Jadi kalau urusan dunia dia akan mendahulukan orang lain. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Itu sahabat. Wala asarat dunia. Ya. Apa itu? Akan mendahulukan orang lain untuk urusan dunia. Sehingga urusan dunia dia akan selalu akhir. Tidak apa-apa wis, yang penting teman saya kenyang. Orang begini ini adalah orang hakim. Karena apa? Dia akan mendahulukan orang lain untuk urusan dunia. Tapi urusan akhirat dia nomor satu. Wa utawi hakim iku man wong yamna'u kang nyegah sapa man nafsu ngawak dhewe man min mukhalafati aqlihi saking nulayan akalimat as-salimi kang selamat. Wal maqalatu saminatu maqala kang kaping 8 anil A'mas saking Imam A'mas ismu dawi arane A'mas Sulaiman bin Mahran ku Sulaiman bin Mahran al-Kufi radhiyallahu anhu kang ridhi sapa Allah salu saking Sulaiman bin Mahran man utawi sabane wong iku kana ana para sumalihi modal hartane man iku takwa kalat moko dadi kelu apa ala sunu pira-pira lisan an wasfihi saking nyifati
an waswiri hidinihi saking nyifati hasil bati agamane man wa man utawi sapane wong iku kana ana para sumalihi modal pokoknya man dunia kalat moko dadi kelun opalal sun berponis lisan an wasfi husroni dinihi saking nyifati kerugian agamane man wal makna utai maknane man utawi sapane mutamassaka berpegang teguh sepaman ala takwa ing atase takwa bintisari awamirillah kelawan ngelakoni perintah-perintah Gusti Allah taala wa jinabil masilan ngetoi kemaksiatan biat assasa kelawan yen mendasarkan sepaman af'alau ing boro-boro penggaweane man bimuwafaqat syar'i kelawan pira-pira perkara kang nyocoki syariat falahu moko iku keduweni man hasanatun ta'i pira-pira kebagusan kasiratun kang akeh la tuso kang ora kena den diitung waman utawi sapane wong iku tamassaka berpegang teguh sapa man ala umurin ing atase pira-pira perkara mukhalifatin kang nulayani li syar'i marang syariat falau mongko iku keduweni man sayiatun utawi pira-pira kaoloan kasiratun kang akeh ajazat kang ora mampu ajazat kang apes Opal alusun berperoleh sana dzikri dzalika bil adadi an dzikri dzalika saking nutur mengkono sayiat kasira bil adadi kelawan wilangan wal maqalatu tasyatu maqalah kang kaping 9 an Sufyan as-Sauri saking Sufyan as-Sauri radhiyallahu anhu wa utawi Sufyan as-Sauri ku Syekhul Imam Malikin gurune Imam Malik kullu maksiatin Sufyan Sauri ini bukan hanya gurunya Imam Malik ya, tapi gurunya hampir semua gurunya ulama. Sufyan as-Sauri ya, sanad ilmunya semua muhaddis kutubus sittah itu mesti mencantumkan nama Sufyan as-Sauri. Nah, itu jadi bukan hanya Imam Malik saja. Imam Malik dan Imam Sufyan as-Sauri itu sebenarnya umurnya itu nggak terpaut jauh ya, karena Imam Sufyan as-Sauri, Imam Malik memang hidup satu masa. Jadi gurunya Imam Malik itu Imam Az-Zuhri itu memang gurunya Imam Malik. Tapi Sufyan as-Sauri juga gurunya Imam Malik. Tetapi karena Imam Sufyan as-Sauri itu lebih banyak melakukan perjalanan ilmiah daripada Imam Az-Zuhri, maka sebenarnya Imam Sufyan as-Sauri itu punya murid lebih banyak daripada Imam Az-Zuhri. Itu ulama muhaddis yang tercatat pernah jadi muridnya Sufyan as-Sauri itu tidak kurang dari 20.000 lebih. Itu 20.000 lebih itu muridnya Imam Sufyan as-Sauri. Itu karena terlalu banyaknya dia melakukan rihlah perjalanan ilmiah. Bukan karena kesengajaan perjalanan itu, karena dikejar-kejar oleh pemerintah. Dari Baghdad lari ke Khurasan lari ke Samarkand lari ke Hijaz lari ke Yaman lari ke Sam lari ke Mesir dan seterusnya. Itu kenapa kok dikejar? Karena beliau tidak mau kerjasama dengan pemerintah, diangkat jadi qadhi itu tidak mau. Maka hidupnya miskin. Dulu orang kaya, bapaknya kaya, kakeknya kaya, semuanya orang kaya. Tapi hidupnya itu hidup dalam kemiskinan, hidup dalam zuhud, hidup dalam kezuhudan. Nah, itu. Punya uang dibagi-bagikan kepada para santri. Nah, kayak gitu ada santri mau pulang, ditanya, nah, kamu pulang naik apa? Tidak tahu ya Siti, saya naik apa? Itu di belakang di kandang ada khimar, ambil sudah bawa pulang. Loh. Itu seringkali Imam Sufyan Sauri seperti itu ya. Tapi dia termasuk muhaddis yang bapaknya itu bukan budak. Ya, termasuk muhaddis apa yang bapaknya bukan budak. Periode itu muhaddis yang bapaknya bukan budak itu jarang.
Imam Az-Zuhri itu bapaknya bukan Buddha. Sufyan Ats-Tsauri bukan Buddha. Tapi nanti kalau sudah periode di bawahnya Sufyan bin Uyainah itu budak semua. Bapak-bapaknya dari kalangan budak semua. Nah, makanya kalau dalam Sahih Bukhari itu Imam Sufyan Ats-Tsauri namanya selalu muncul. Di samping dia seorang muhaddis, beliau juga seorang wali. Ya, namanya masuk dalam ensiklopedia wali. Ada kitab namanya Hilyatul Aulia. Kitab-kitab ini menerangkan tentang orang-orang yang patut dianggap wali. Ya, dalam kitab Hilyatul Aulia banyak dinukil oleh Imam Ghazali namanya. Hilyatul Aulia itu karangan Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani. Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani. Banyak kisahnya para ulama itu banyak. Ada Tabaqatul Aulia, ada Hilyatul Aulia. Itu ada macam-macam seperti ini. Jadi kalau kamu punya anak perempuan, kamu kasih nama Hilyatul Aulia ya. Mana Kang Ismail? Nggak ada. Ya. Kasih itu Kang Ismail nanti kalau punya anak perempuan kasih nama Hilyatul Aulia. Oh. Kemarin ada alumni minta nama sama saya. Gus minta nama untuk anak saya. Ya sudah, anaknya lagi perempuan. Ya sudah, tak kasih nama Hilyatul Aulia. Udah. Nggak lama dia WA, Gus, mertua saya tidak setuju nama itu. Loh, kok? Tidak setuju kenapa? Tidak tahu. Nah, namanya siapa? Elizabeth siapa begitu? Ya wis gak apa-apa. Ya apa katanya? Ya wis abone yo Elizabeth Sumiyanti. Aku api wis. Nah, karena memang nama itu membawa barokah ya. Mana tadi? Kullu maksiatin wallahu a'lam.